Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan, serta anak-anak terkasih. Sebelum memulai aktivitas di hari ini, marilah kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara, mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kalian. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita renungkan bersama. Dalam Injil hari ini, Tuhan mengkritik cara hidup orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan suatu ungkapan khas para nabi di dalam Perjanjian Lama, yaitu celakalah. Teguran keras ini biasanya dipakai oleh para nabi ketika bangsa Israel tidak mau mendengarkan undangan lembut Allah untuk bertobat dan memperbaiki diri. Jadi, di balik kata celakalah ada penolakan dari pihak manusia. Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik. Kata munafik dalam bahasa Yunani, hipokritos, juga dipakai untuk para aktor atau pemain teater. Para aktor di atas panggung bisa mementaskan drama dengan luar biasa, menampilkan orang yang kaya raya, suci, sedih, gembira, sengsara, jatuh cinta, kejam, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang mereka perankan di panggung
tidaklah sama dengan kehidupan nyata mereka. Itulah yang bisa mengungkapkan makna dari kata munafik. Apa yang di luar beda dengan apa yang di dalam. Menjadi murid Yesus berarti kita melepaskan diri dari kepura-puraan. Suatu perbuatan baik dan suci harus mengalir dari hati yang tulus dan jujur. Tindakan keagamaan dan belas kasih seperti berdoa, membaca kitab suci, memberi bantuan berupa uang atau barang, betul-betul kita lakukan dari hati yang tulus dan murni, bukan dengan motivasi untuk dilihat dan dipuji orang lain. Tuhan Yesus, aku menaruh kepercayaan penuh kepadamu. Tolonglah aku melihat kemana saja aku membenarkan kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahanku dengan memakai kasih-Mu sebagai alasan bagiku untuk berdalih. Lunakkanlah hatiku dan ampunilah aku. Bersihkanlah diriku dengan darah-Mu. Dengan demikian membawa sukacita kepadamu pada hari ini. Amin. Mari kita lanjutkan dengan berdoa. Allah sumber kebijaksanaan sejati, Engkau sendiri menguji batin dan hati umat-Mu dalam hidup kami sehari-hari, agar kami selalu melangkah seturut kehendak-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah mendampingi kami dalam belajar dan istirahat, sehingga pada hari ini kami semua dalam keadaan sehat dan boleh mengikuti UHT pada hari ini dengan baik. Bapa yang Maha Kasih, sudilah Bapa berkenan mendampingi kami dengan roh kebijaksanaan, agar selama kami mengikuti UHT hari ini, kami bisa tenang, pikiran kami jernih dan cerah, sehingga kami dapat mengerjakan semua soal dengan baik, benar, dan teliti. Bapa, berilah kami kejujuran, ketelitian, dan jauhkanlah kami dari segala bentuk kecurangan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk suster, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu karyawan yang selalu setia mendampingi dan membimbing kami. Berikanlah kepada beliau kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang cukup. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan seluruh kegiatan UHT hari ini ke dalam tangan kuasa penyelenggaraanmu, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Ibu Magdalena Diamond, doakanlah kami. Santa Maria Mediatri, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, selamat melaksanakan UHT, berkah dalam.